semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, maka kami mengingatkan jangan sampai niat yang mulia, niat yang baik dari Danantara ini kemudian menjadikan Danantara negara dalam persoalan pengelolaan keuangan, Pak. Nah, padahal pengalihan dividen Danantara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Nah, Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit. Yang kemudian maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita hari ini keringat dingin. Bagaimana Pak Rosan melihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia dipajaki, Pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit, yang kemudian UMKM kita juga bingung, anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang jualan toko-toko online mulai berhitung ulang, Pak. Nah, maka ini adalah bagian dari dampaknya sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN diserahkan ke Danantara, maka pertanyaan saya adalah, apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang ini lebih baik daripada dikelola Kementerian Keuangan, Pak? Daripada dikelola negara, begitu. Nah, kita aja bicara misalnya soal 90 triliun, Pak. 90 triliun kalau diberikan beras, Pak, Masya Allah, itu dapat menghidupin rakyat kita yang kelaparan di desa-desa. 90 triliun kalau dibuat untuk meningkatkan pendidikan rakyat, maka akan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kita. Pak Rosan, Pak Erick Thohir mungkin hari ini sering mendengar berita bahwa ada ketimpangan, ada sebuah ironi bahwa sekolah-sekolah swasta antri bertahun-tahun, Pak. Tapi justru di sekolah-sekolah negeri, Pak Rosan, hari ini yang daftar hanya 1 siswa, yang kemudian memaksa sekolah untuk menutup sekolahnya. Karena apa? Karena kualitasnya menurun. Rakyat lebih percaya kepada sekolah swasta daripada sekolah negeri. Maka harapan kami, dana yang begitu besar yang harusnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan, bisa menghidupi rakyat, ini bisa benar-benar dimanfaatkan dengan optimal. Maka kami di DPR tidak akan tinggal diam, kami akan pastikan bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Bahwa setiap rupiah dividen yang diberikan negara kepada Danantara harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa diaudit, harus bisa dipantau agar ke depan semuanya bisa sesuai dengan harapan kita semua, begitu. Nah, maka harapan kami sebelum kita berbicara lebih jauh, tupoksinya harus diperjelas karena kami lihat sampai hari ini, jangankan rakyat, kami saja di Komisi 6 masih bingung tupoksi antara Kementerian BUMN dan juga BPI Danantara. Maka ke depan ketika ada sebuah fraud, ada sebuah kegagalan, jangan terjadi blame shifting yang kemudian saling menyalahkan antara Kementerian BUMN dan juga Danantara, begitu.